Halo cuy, kembali lagi bersama gue di sini, Om Jin. Di sini gue kedapatan tugas lagi dari dosen tercinta gue. Dan pada kesempatan kali ini, di soal UTS matrikulasi yang kemudian akan gue jawab serta gue jelaskan sepenangkap gue aja. Oke, diskusikan dengan kelompok berdasarkan gambar yang ada di bawah ini serta revisi. Kemudian menjadi gambar yang benar dan sesuai kaidah UML dan saling terkait diagram satu dengan lainnya, serta beri narasi penjelasan setiap gambar. Di sini ada 6 soalan, yang dimana setiap satu soalan, satu orang menjawab. Jadi ada satu kelompok dengan 6 orang yang akan menjawab. Dan gue di sini kebagian nomor 3, yaitu sequences diagram, yang kemudian disuruh untuk melakukan revisi pada gambar tersebut. Kemudian, presentasikan masing-masing mahasiswa melalui YouTube atau sosmed yang lain dengan memilih salah satu diagram berdasarkan pembagian kesepakatan kelompoknya. Untuk tool pembuatan UML, bisa menggunakan Draw.io atau Microsoft Visio. Tapi di sini kelompok gue menggunakan PPTX saja, nggak pakai kedua ini. Oke, kita lanjut ke PPTX-nya. Maksudnya apa? Di bagian sini ada nama-nama krama, aparat desa, sistem CID adat, sistem pendukung keputusan. Nah, di bawah nama mereka, di bawah tabel ini ada krama lagi sama aparat desa, sistem CID. Begitu pula yang di bawah juga. Nah, sebenarnya itu nggak usah banyak juga. Jadi di sini tuh bakal dihapus aja nanti. Dihapus. Soalnya kan di atas ini sudah ada itunya, tanda. Nah, jadi bakal dihapus aja di bawahnya. Tuh, dihapus di bawahnya. Kita lanjut. Alur pesan tidak konsisten. Nah, bisa dilihat di sini, ini kan alur pesannya itu tidak konsisten. Tuh, garis alurnya ini. Tuh, malah aparat desa nggak ada alurnya kelihatannya tuh, nggak ada garisnya. Ini juga nih. Nah, sebenarnya tuh alurnya tuh bercabang atau enggak itu berurutan. Dia berurutan gitu alurnya. Nah, terus alurnya tuh berurutan gitu loh, nggak kayak nih dia langsung gini set set set, nggak berurutan, nggak beraturan. Lanjut ya satu lagi nih. Nah, padahal seharusnya pertama tuh kerama sistem saja adat, lanjut lagi ke aparat desa yang memverifikasi, kemudian lanjut ke sistem pendukung keputusannya bila perlu analisis. Nah, lalu hasilnya akan dikembalikan ke kerama, hasil dari itunya, hasil dari analisisnya. Yang ketiga, belum ada activation yang jelas. Nah, balok proses aktif masih tidak sesuai dengan urutan pemrosesan. Nah, maksudnya apa tuh? Nah, bisa dilihat di balok. Nah, baloknya tuh nggak apa ya, kayak nggak beraturan gitu loh. Posisinya juga nggak masuk akal. Ini juga sama nih, posisinya nggak masuk akal kayak apalah gitu. Nanti di slide, nanti ada versi yang barunya nanti. Return message belum menggunakan garis putus-putus yang benar. Nah, return message-nya tuh masih putus gitu. Garis putus-putusnya belum benar nih, masih kayak kayak ini nggak beraturan lah ya. Seperti biasa nggak beraturan. Lebih jelas lah nanti. Penomoran pesan tidak rapi. Nah, kan bisa dilihat di sini kan kayak ada 334. Nah, itu tuh mungkin kemungkinan yang kutangkap sih itu kayak nomor urutan prosesnya. Ini ada 3 4 kemungkinan gitu ya, 1 2 3 4 gitu ya. Oke lanjut. Aduh gitu, sorry. Oke lanjut, kita lanjut. Nah ini hasil revisinya nih yang benar. Nah, yang di mana nama yang di bawah itu sudah dihapus, ada ini kan dan yang di mana kerama pilih jenis layanan adat, cuman menampilkan formulir layanan. Terus yang ketiga yaitu kirim permohonan layanan. Kemudian, aparat desa menerima notifikasi permohonan dan dia memverifikasi permohonan tersebut. Kemudian sistem mengirimkannya ke layanan tersebut ke sistem pendukung keputusan. Maka, hasil keputusan tersebut akan ditampilkan
ke sini terima hasil layanan, maka akan kembali lagi ke keramanya karena dia sudah menerima hasil dari keputusan tersebut dari sistem. Tuh sesuai urutannya tuh udah benar kan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kan. Sini juga nih, ini juga nih dia. Nah ini juga artificial blok artificialnya juga udah beraturan nih, bagus sudah. Itu kayak apa ya, setiap ada kayak perubahan ini nih, yang satu ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, kayak apa ya, kayak tempat percabangannya gitu loh. Paham lah ya, tempat percabangannya dia tuh, blok activationnya. Nah juga nih, minta data monitoring STG dan kinerja, langsung ke sistem ID-nya, balik lagi ke para desanya, terus masuk ke proses analisis, lagi ke ini hasil rekomendasi kebijakan, terus tampilan lagi ke hasil monitoring, dan kirim laporan monitoring dan rekomendasi ke BPD desa gitu. Nah ini udah dalam proses yang direvisi. Nah Kerama memilih jenis layanan adat, terus kemudian sistem CID adat menampilkan formula layanan. Tuh bisa dilihat sini dia menampilkan formula layanannya. Nanti si Kerama ini memilih 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 dia tuh memilih, terus dia akan mengirim permohonan layanan. Nah nanti sistem CID adat menyimpan data tersebut lalu dikirim lagi mungkin di tuh sudah verifikasi lagi permohonan tersebut, langsung dikirim ke sistem pendukung keputusan, menganalisis data layanannya, lalu sistem pendukung keputusan tersebut mengirim rekomendasi lagi dan hasilnya ke sistem SID data dan akan menampilkan hasil layanan. Kerama akan menerima hasil layanan tersebut. Tuh, kenapa ini lebih benar? Bisa selalu interaksi ke sistem dulu. Aparat desa memverifikasi lewat sistem, SPK hanya membantu analisis keputusan sistem keputusan, dan hasil kembali tetap kembali ke ada ya, ya ada kayak urutan ininya. Ini ada revisi konstitusi objek lah, dan aparat desa, sistem SID ada, sistem pendukung keputusan, BPD desa ada. Di sini juga ada urusan proses. Ya, aparat desa meminta data monitoring SDGs dan kinerja. Sistem SID adat mengambil dan mungkin data monitoring. Nah, bisa dilihat ini dia tuh dia minta terus dikirim hasilnya bla 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 bla. Kemudian sistem pendukung keputusan melakukan proses analisis. Ya bisa dilihat di sini dia melakukan proses analisis sistem pendukungnya. Lalu hasil rekomendasi kebijakan. Nah itu dia menghasilkan rekomendasi kebijakan. Nah sistem SID adat menampilkan hasil monitoring. Nah bisa dilihat di sini dia kasih lagi ke aparat desa, dia kasih lihat tuh hasilnya bla 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 gitu isinya. Terus kayak namanya itu nah tuh BPD desa menerima laporan monitoring, ya dia menerima laporannya di pihak pusat nih, BPD desa nih. Aduh kepotong-potong yang gak apa-apa lah ya. Oh ini sudah punya, ini punya teman saya yang bisa. Kenapa revisi ini penting? Nah pada diagram lama itu kan ada laporan desa mengirim ke SPK sistem sangat ada tidak terdapat proses swasta. Karena saya ada pusat database yang saya ada itu ya saya ada di pusatnya tuh, soalnya dia menyimpan data-data penting. Nggak bisa dilihat sini kan, siapa itu monitoring kerja proses analisis data, dan hasilnya kayak aneh gitu loh rasanya. Ini nggak ada proses dia nih, nah dia belum beraturan. Ini semua pendapat aku aja ya, belum beraturan aja. Kan dia kalau minta hasil data tuh kan pasti harus konfirmasi dulu ke sistem ininya, nanti sistemnya tuh ngirim, terus nanti minta dia minta ini, nanti sistem pendukung bakal konfirmasi terus bla bla bla, langsung dikonfirmasi nanti sistem saya ini ngasih ke ini. Lalu aparat desa tinggal ngasih lagi hasil monitoringnya tuh ke ini BPD atau desa adat, atau bisa dibilang kayak
apa ya, yang pemimpinnya gitulah. Oke, oke guys, mungkin segini saja ya hasil revisi dari saya. Jika ada kekurangan atau kelebihan, mohon maaf dulu. Saya cuma mahasiswa biasa di sini, makan nasi. Oleh karena itu, jika kalian tertarik atau suka lah dengan video saya, jangan lupa tinggal komentar, ataupun kalian jika ingin menambahkan dari penjelasanku, dari mungkin ada kesalahan atau ini, kalian bisa tambahin aja di kolom komentar. Dan jangan lupa, saya my friend.